Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anakku, apa kabarmu hari ini? Masih dalam keadaan sehat bukan? Ibu percaya bahwa anak-anakku semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini adalah hari yang ketiga kalinya kita bertemu dalam mata pelajaran IPS. Namun sebelum kita memasuki pada materi kita yang ketiga ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada topik kita hari ini, yaitu tentang dampak interaksi antar ruang tentang perdagangan dan mobilitas penduduk. Dengan tujuan dapat kita lihat melalui tayangan ini. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan dampak interaksi antara ruang, perdagangan, dan mobilitas penduduk. 2. Menjelaskan sumber daya manusia. Baiklah, kita masuk pada poin pertama. Namun sebelum itu, Ibu ingin memperlihatkan kepada adik-adik apa yang di hadapan kita ini. Seperti ini, kira-kira apa namanya? Ya, baik. Kalau ini? Ya, benar. Dan ini? Ya, benar. Ini merupakan contoh dari topik atau tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Tentang apa? Benar sekali, tentang perdagangan. Inilah yang dimaksud dengan perdagangan. Adik-adik sudah dapat melihat secara langsung yang seperti inilah yang dinamakan perdagangan. Nah, kemudian kita akan mencari apa pengertian dari perdagangan tersebut. Pengertian perdagangan adalah tukar menukar barang dan jasa. Jadi tukar menukar barang dan jasa yang berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Jadi itulah pengertian daripada perdagangan. Perdagangan ini ada yang hanya pertukaran langsung yang disebut dengan barter, tapi ada juga pertukaran yang disertai dengan uang. Nah, yang jelas adik-adik harus tahu apakah pengertian perdagangan itu. Perdagangan adalah kegiatan tukar menukar barang dan jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Entah itu lewat uang atau pertukaran seperti pada zaman waktu yang lalu berdasarkan sistem barter. Nah, itulah anak-anakku pengertian dari perdagangan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kemudian perdagangan ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama, perdagangan antar daerah atau pulau. Yang kedua, perdagangan internasional. Jadi ada dua, perdagangan daerah atau perdagangan antar pulau, dan yang kedua, perdagangan internasional. Perdagangan daerah atau perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga dengan daerah atau pulau yang lain. Kemudian yang kedua, perdagangan internasional adalah perdagangan ekspor impor. Adik-adik tahu apa yang dimaksud dengan ekspor impor? Ekspor adalah kita mengeluarkan barang. Misalnya di Indonesia mengeluarkan barang kopra ke negara yang lain, atau sebaliknya negara kita Indonesia kekurangan bahan pokok, misalnya seperti beras dan gula, kita meminta dari Thailand. Nah, itu yang dinamakan kalau kita meminta, berarti itu kita mengimpor dari negara yang lain masuk ke negara kita. Dan kalau kita
mengirimkan barang ke negara yang lain, itu kita katakan mengekspor barang ke negara yang lain. Jadi jelas, impor adalah masuk, ekspor adalah keluar. Ekspor kita keluarkan, impor kita masukkan. Jadi lanjut, tujuan perdagangan. Tadi sudah ada pengertian, sekarang kita masuk pada tujuan perdagangan. Jadi untuk apa orang berdagang? Tujuan perdagangan ada dua. Yang pertama adalah untuk mencari keuntungan. Tentu itu yang pertama. Orang berdagang karena ingin mencari keuntungan. Dan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Jadi diperluas jangkauan pasar. Seperti Ibu berikan contoh di sini, ya. Supermarket seperti Multimart, di mana-mana ada, di Padua ada, Banjar ada, dan semua ada. Itu dinamakan memperluas jangkauan pasar. Atau kita lihat Presmart, di mana-mana ada, di Malalayang ada, di Banjar ada, dan di mana saja ada. Itu yang dinamakan dengan memperluas jangkauan pasar. Nah, jadi sekali lagi Ibu katakan bahwa tujuan daripada perdagangan ada dua. Yang satu ingin mencari keuntungan, dan yang kedua memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya, mobilitas penduduk. Mobilitas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Artinya adalah mudah dipindahkan, seperti bunga ini, mudah dipindahkan kemana saja, atau mudah digerakkan. Kita mau ke sana, taruh di sana, taruh di sini. Itu yang dinamakan dengan pengertian mobilis. Jadi artinya mobilis ini mudah dipindahkan atau mudah digerakkan. Selanjutnya, mobilitas, pengertian mobilitas seutuhnya adalah perpindahan. Jadi mobilitas perpindahan. Mobilitas terbagi atas dua. Yang pertama, mobilitas penduduk, dan yang kedua, mobilitas sosial. Baiklah, Ibu akan jelaskan mobilitas penduduk atau perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk ada beberapa. Yang pertama, perpindahan penduduk transmigrasi, yang memiliki pengertian perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Contohnya di mana itu daerah yang padat penduduknya, yaitu di Pulau Jawa. Penduduk Pulau Jawa sangat padat, sehingga mereka harus ditransmigrasikan ke tempat-tempat yang masih jarang penduduknya. Di mana? Yaitu di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Jadi itu pengertian transmigrasi. Apakah pengertian transmigrasi? Perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Yang kedua, urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mungkin karena lapangan pekerjaan di desa masih kurang, sehingga orang ingin pindah ke kota karena ingin mencari pekerjaan yang lebih layak. Lanjut, kita masuk pada perpindahan ruralisasi. Perpindahan ruralisasi ini adalah berkaitan dengan tadi perpindahan urbanisasi. Kalau urbanisasi dari desa ke kota, maka kalau ruralisasi yang sudah menetap di kota kemudian kembali ke desa. Artinya misalnya dia pindah ke kota karena pekerjaan, setelah dia pensiun dia balik lagi ke desa. Itu yang dinamakan dengan ruralisasi, perpindahan ruralisasi. Lanjut, yang keempat adalah forensen. Forensen adalah perpindahan sementara. Artinya
Misalnya penduduk Tomohon bekerja di Manado, maka dia pindah sementara waktu. Dia dari Tomohon bekerja di Manado, kemudian selesai pekerjaannya, dia balik lagi ke Tomohon. Itu yang dinamakan dengan perpindahan sementara atau yang dinamakan perpindahan forensen. Kemudian yang kelima adalah weekend. Juga ini merupakan perpindahan sementara. Misalnya karena weekend kita berwisata, ya, itu perpindahan sementara. Orang pergi misalnya di Danau Linau, atau orang pergi misalnya di Pondok Daun. Nah, itu perpindahan yang berlangsung sementara. Jadi pindah dalam waktu sementara. Itu disebut weekend. Dan perpindahan yang terakhir adalah evakuasi, yaitu perpindahan yang terjadi karena bencana alam. Jadi ada 6. Jadi pertama perpindahan transmigrasi, yang kedua urbanisasi, yang ketiga ruralisasi, yang keempat forensen, yang kelima weekend, dan yang keenam evakuasi. Ini adalah perpindahan atau migrasi, ya, yang berlangsung di negara kita sendiri atau nasional, migrasi nasional. Kemudian kita masuk pada migrasi internasional atau perpindahan internasional, yaitu ada yang disebut emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari negara yang satu ke negara yang lain. Sedangkan imigrasi adalah masuknya penduduk dari negara yang satu ke negara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke negara asal. Dan yang keempat adalah turisme. Turisme adalah perginya penduduk untuk berwisata. Selanjutnya, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain, baik yang lebih tinggi maupun lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Itulah pengertian dari mobilitas sosial. Seperti Ibu berikan contoh, vertikal ke atas, ya, yang mengalami perubahan berarti mengalami peningkatan. Misalnya seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah, maka dia vertikal ke atas, mengalami perubahan. Sedangkan seorang kepala sekolah kemudian menjadi seorang guru, itu vertikal ke bawah, mengalami penurunan. Dan ada kepala sekolah misalnya SMP 6 pindah ke SMP 1 tetap menjadi kepala sekolah, maka itu yang dinamakan dengan horizontal, tetap tidak mengalami perubahan. Berikut ini adalah 3 contoh, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, dan horizontal. Dapat adik-adik lihat di bawah ini. 1 merupakan contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Kasus 2 merupakan contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah. Kasus 3 merupakan contoh mobilitas sosial horizontal. Berikut ini kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia terdiri atas 2. Yang pertama, memiliki daya fisik yang kuat, sehat, dan yang kedua, memiliki daya pikir yang baik, yang nantinya akan menentukan kemampuan dari manusia itu sendiri. Berikut kita masuk pada fungsi SDM atau fungsi sumber daya manusia. Yang pertama adalah sebagai tenaga kerja. Sebagai tenaga kerja ini adalah orang yang memiliki kemampuan, daya pikir yang baik untuk melakukan satu pekerjaan. Contohnya seperti karyawan, baik dia karyawan swasta ataupun karyawan pegawai negeri.
Kemudian yang kedua, tenaga ahli. Misalnya contohnya tenaga ahli di bidang teknisi atau di bidang komputer. Kemudian yang ketiga, sebagai pemimpin. Contohnya seperti kepala sekolah, kepala dinas, gubernur, wali kota, atau yang paling lebih tinggi lagi adalah presiden. Kemudian yang keempat adalah sebagai usahawan, yaitu seorang pemimpin pada satu perusahaan. Dan yang kelima sebagai pengembangan iptek, yaitu contohnya adalah seseorang yang ahli dalam bidang komputer dan teknologi. Itulah kelima fungsi sumber daya manusia. Kita masuk pada tugas hari ini. Nah, anak-anakku semua, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Dan jangan lupa apa yang dianjurkan pemerintah, jaga jarak, social distancing, cuci tangan, dan pakai masker. Dan sampai jumpa.